Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Bincang Ramadan ASQ Podcast, podcastnya Ashifa Kolbu. Alhamdulillah, apa kabar sahabat Ashifa semuanya? Semoga sahabat Ashifa selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Sahabat Ashifa, alhamdulillah sekali pada kesempatan tahun ini kita dapat bertemu di Ramadan yang penuh berkah, penuh rahmat dan juga penuh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga sahabat Ashifa selalu dibersamai dengan teman, sahabat, kerabat, sanak keluarga tercinta dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Ashifa, pada kesempatan kali ini ASQ Podcast akan menghadirkan siraman rohani yang akan menemani sahabat Ashifa dalam mempersiapkan menu buka puasa dan juga dalam menunggu waktu berbuka puasa bersama dengan keluarga tercinta. Selama 30 hari ke depan, kita akan menyajikan sebuah bincang-bincang yang sangat inspiratif, interaktif dan juga menyenangkan dan tentunya sangat bermanfaat bagi sahabat Ashifa semua. Dan pada kesempatan kali ini, tema yang akan kita angkat adalah tentang keistimewaan di bulan Ramadan. Bersama saya Betty Ambarwati dan juga bintang tamu istimewa kita yaitu Ustazah Nur Fitriana Rahmawati. Kita akan berbincang-bincang dan membahas tentang keistimewaan di bulan Ramadan. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ustazah, bagaimana nih kabarnya saat ini? Alhamdulillah sehat. Seperti kelihatannya sehat. Alhamdulillah. Sehat terus ya Ustazah ya. Nah terus. Ustazah, gimana sih perasaan Ustazah, experience Ustazah ketika hari pertama puasa? Ini kan hari pertama puasa ya Ustazah. Gimana nih pengalamannya? Alhamdulillah, bulan Ramadan ini kan bulan yang dinanti-nantikan ya. Betul. Ya, jadi semangat untuk berpuasa, untuk beribadahnya karena nilai ibadahnya dilipat gandakan di bulan ini. Subhanallah. Berarti di puasa pertama ini lancar ya Ustazah ya, dari sahur sampai sekarang mau buka puasa, alhamdulillah semangat terus ya, subhanallah sekali. Nah, Ustazah, pada kesempatan kali ini di ASQ Podcast kita akan membahas tentang keistimewaan di bulan Ramadan. Seperti yang Ustazah tahu lah ya. Saya sendiri aja kalau menyambut bulan Ramadan itu subhanallah sekali sangat penuh dengan sukacita, dengan kegembiraan. Kenapa ya? Karena kalau anak zaman sekarang bilangnya vibes-nya itu berbeda gitu loh dengan bulan-bulan sebelumnya. Sebenarnya apa sih Ustazah yang membedakan bulan sebelumnya dengan bulan Ramadan sehingga bulan Ramadan ini disebut istimewa atau keistimewaan apa yang ada di bulan Ramadan ini? Iya. Bulan Ramadan ini bulan yang dinanti-nantikan oleh umat muslim semuanya karena datangnya hanya 1 tahun sekali dan juga banyak keutamaan-keutamaan, keistimewaan yang dapat kita rasakan pada bulan Ramadan yang tidak kita rasakan pada bulan lainnya. Yaitu diantaranya terbagi menjadi 3 fase, yaitu fase 10 hari pertama merupakan fase yang banyak sekali rahmat di dalamnya, melimpah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fase yang kedua, 10 hari yang kedua pertengahan merupakan hari-hari pengampunan di mana Allah Subhanahu wa taala membuka pintu ampunan bagi setiap hambanya yang meminta ampun. Kemudian fase 10 hari terakhir, ini kalau kita lulus semuanya 10 hari terakhir, insya Allah mudah-mudahan kita dijauhkan dari siksa api neraka. Amin ya Allah. Semoga kita bisa melewati ketiga fase itu ya Ustazah ya. Amin. Nah Ustazah, apa saja sih sebetulnya yang termasuk ke dalam keutamaan di Ramadan tersebut? Nah, keutamaan di bulan Ramadan yang tidak kita dapatkan di bulan lain yaitu kalau orang yang berpuasa, Nabi Muhammad berkata orang yang berpuasa itu aroma mulutnya seperti aroma minyak wangi kasturi. Wangi banget berarti lebih wangi daripada surga. Wow. Kemudian orang yang berpuasa itu malaikat semuanya berdoa agar dia diampuni dosanya oleh Allah. Dan setan-setan dibelenggu pada bulan Ramadan ini supaya tidak mengganggu hamba Allah yang sedang berpuasa. Oke, berarti memang nggak ada nih ya setan-setan yang berkeliaran nih selama bulan Ramadan. Nah Ustazah, kan sering ya saya sendiri Ustazah nih
ketika sedang menjalankan ibadah puasa ada aja nih godaannya, katanya kan setan dibelenggu, tapi ada aja godaannya nih untuk entah kita berbuka puasa atau kita ngobrol ternyata jatuhnya kita gibah dan lain sebagainya. Itu gimana Ustazah? Dengan teori setan itu dibelenggu itu seperti apa sih? Nah, setan itu dibelenggu, setan kan merupakan godaan bagi manusia, salah satu godaan bagi manusia untuk melaksanakan ibadah. Nah, ini berkurang satu godaannya. Ada godaan lagi yang terbesar dari manusia, itu adalah nafsu. Jadi kalau manusia itu sedang berpuasa tapi dia tetap melakukan maksiat seperti gibah, itu berarti hawa nafsunya masih belum meredam. Nah, ini hubungannya juga dengan kekuatan iman. Jadi kalau dia imannya insya Allah mudah-mudahan kuat, jadi bisa menahan godaan untuk melakukan maksiat seperti itu. Jadi semua dikembalikan ke keimanan kita ya. Semoga sahabat Ashifa di rumah memiliki keimanan yang luar biasa sehingga bisa menjalankan ibadah puasa dengan lancar ya Ustazah ya. Nah, banyak sekali ya Ustazah keistimewaan yang bisa kita dapatkan di bulan Ramadan ini. Salah satunya yang bisa kita dapatkan adalah bersedekah. Betul Ustazah? Betul ya. Nah, sedekah seperti apa sih yang bisa kita dapatkan dan bisa kita lakukan dengan mudah dan semua orang bisa lakukan itu? Iya. Salah satu kebaikan yang bisa kita lakukan pada bulan Ramadan dan itu nilainya berlipat ganda di mata Allah, itu adalah sedekah. Kita bisa melakukan sedekah dengan mudah sekali ke keluarga kita sendiri, yaitu dengan menyiapkan hidangan berbuka dan juga hidangan sahur secara ikhlas dan juga tanpa mengharapkan pengakuan. Maksudnya, nih saya sudah menyiapkan hidangan berbuka, jadi tolong dimakan ya. Jadi nggak usah kayak gitu, jadi kita menyiapkan saja hidangan berbuka, hidangan sahur itu lillahi ta'ala dalam hatinya supaya mengharapkan pahala yang berlipat ganda dari Allah. Subhanallah sekali ya Ustazah. Berarti dimulai dari hal-hal kecil dulu ya Ustazah ya. Jadi kalau kita nggak perlu nih sedekah jauh-jauh gitu, kita cukup dimulai dari bersedekah kepada keluarga, dari keluarga sendiri menyiapkan menu sahur, menyiapkan menu berbuka, itu sudah termasuk sedekah ya. Oh subhanallah sekali. Berarti untuk para ibu nih, khususnya para ibu yang menyiapkan menu sahur dan berbuka puasa, sedekah itu salah satu sedekah dan amalnya sungguh luar biasa. Betul ya Ustazah. Jadi jangan pernah kita ngeluh ya untuk menyiapkan sahur dan juga berbuka, dan juga bagi yang ternyata belum menikah nih, mempersiapkan sahur dan buka itu bukan hanya untuk keluarga saja ya. Bisa untuk fakir miskin atau jemaah di masjid, kita bisa membawa hidangan berbuka tersebut di masjid dan menitipkan amanah untuk dibagikan kepada jemaah di masjid. Wow, itu pahalanya luar biasa ya Ustazah pastinya. Nah, berarti banyak sekali sebetulnya pahala yang bisa kita dapatkan di bulan Ramadan ini melalui apapun itu. Jadi sedikit perbuatan yang kita lakukan dan itu bernilai positif bisa disebut dengan sedekah? Iya. Oke, nilainya juga berlipat ganda pahalanya. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu akan berlipat ganda ketika di bulan puasa. Makanya disebut dengan keistimewaan bulan puasa seperti itu mungkin Ustazah ya. Karena memang apa yang kita lakukan semuanya dilipat gandakan oleh Allah ya. Wah, subhanallah sekali. Baik, sahabat Ashifa, nah kita mau tanya lagi nih dengan Ustazah Nur Fitriana. Ustazah, sebetulnya tujuan berpuasa di bulan Ramadan itu apa sih Ustazah? Tujuan berpuasa itu yang pertama adalah karena kewajiban seorang muslim, karena berpuasa merupakan rukun Islam yang ketiga yang mana harus dilakukan oleh seorang muslim yang sudah mampu berpuasa. Dan yang kedua adalah untuk mengharapkan pahala dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah kita berlomba-lomba untuk mendapatkan hari kemenangan nanti. Subhanallah, berarti memang tujuan puasa itu wajib bagi umat muslim ya Ustazah ya. Beda halnya dengan kita kan sering lihat yang umat muslim yang tidak berpuasa karena faktor-faktor tertentu, ada karena faktor keimanan, ada karena faktor kesehatan. Itu beda ceritanya atau bagaimana Ustazah? Iya, seperti itu. Ada orang-orang yang memang tidak diwajibkan berpuasa, yang sudah usia lansia, dia tidak mampu berpuasa, diperbolehkan tidak berpuasa. Kemudian anak-anak yang masih belum mampu berpuasa, tidak apa-apa, tidak diwajibkan untuk berpuasa, tapi tetap kita sebagai orang tua juga mengarahkan untuk belajar berpuasa. Nah, ada juga orang yang sakit dan tidak dianjurkan berpuasa oleh dokter, maka
tidak apa-apa tidak berpuasa pada bulan Ramadan, tapi pada saat dia sudah sembuh diharapkan dia bisa menggantinya atau mengkodoknya pada bulan lain. Nah, Ustazah berarti memang ada beberapa golongan yang memang tidak dianjurkan atau tidak wajib untuk berpuasa ya. Oke, Ustazah kembali lagi nih ke materi kita tentang keistimewaan berpuasa. Nah, kan kita pernah dengar ya, ada orang yang setelah sahur, sholat subuh lalu tidur. Dia bilang, saya mau tidur aja pahala gitu. Apalagi saya melakukan aktivitas. Nah, gimana itu? Apakah memang tidur itu berpahala? Makanya bulan puasa ini disebut istimewa. Iya, jadi pada bulan Ramadan ini memang orang yang berpuasa tidurnya aja bernilai pahala. Nah, itu kenapa tidurnya bernilai pahala? Karena daripada kita melakukan maksiat, lebih baik tidur gitu kan. Tapi ada hal lain atau ibadah lain yang bisa kita lakukan selain tidur yang lebih bermanfaat dan lebih bernilai pahala untuk kita. Jadi kita bisa bertilawah, murojaah, kita bisa mengunjungi anak-anak yatim. Selain tidur itu yang lebih bermanfaat. Gitu. Berarti ada target, misalkan saya satu hari mau 1 juz gitu. Itu pahalanya akan dilipat gandakan ya Ustazah ya. Satu hurufnya aja itu berlipat ganda pahalanya daripada kalau kita bertilawah di bukan bulan Ramadan. Wow, pantas aja ya bulan Ramadan ini disebut dengan istimewa karena satu ayat kita baca aja pahalanya berlipat ganda. Jadi bagi sahabat Ashifa nih yang mau atau memiliki target untuk khatam Quran, satu ayat saja pahalanya berlipat ganda. Bagaimana kalau kita bisa khatam Quran minimal 1 bulan 1 kali ya Ustazah ya. Wow, pahalanya yang didapatkan subhanallah sekali ya. Oke, Ustazah, pesan apa sih yang bisa kita dapat nih dari keistimewaan berpuasa ini yang bisa diambil oleh sahabat Ashifa untuk diterapkan dalam kehidupannya? Nah, mudah-mudahan setelah kita mengetahui keistimewaan dan keutamaan pada bulan Ramadan, sahabat-sahabat Ashifa jadi lebih semangat dan rajin dalam melaksanakan ibadah. Dan tidak hanya di bulan Ramadan saja semangatnya nih, jadi harus istiqomah sampai bulan-bulan berikutnya, karena ibadah yang disenangi Allah itu ibadah yang berkelanjutan dan istiqomah. Oke, jadi untuk sahabat Ashifa bukan hanya kita melakukan hal-hal positif di bulan Ramadan saja ya, tapi semoga bulan Ramadan ini dapat menjadi kebiasaan kita untuk melakukan hal-hal positif di bulan selanjutnya ya. Oke, kalau gitu. Sahabat Ashifa, baru saja kita dengarkan materi atau bincang-bincang mengenai keistimewaan di bulan Ramadan. Dan ternyata banyak sekali pahala dan keistimewaan yang kita dapatkan di bulan Ramadan. Makanya Ramadan itu disebut dengan bulan yang penuh dengan berkah dan istimewa. Tentu kita tunggu-tunggu ya setiap tahunnya ya, Ustazah. Nah, semoga di tahun berikutnya kita bisa bertemu lagi ya Ustazah ya, dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sahabat Ashifa semua, mungkin ini saja podcast yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Ada pesan-pesan yang boleh disampaikan untuk sahabat Ashifa, Ustazah? Oke, tetap semangat, lakukan kebaikan dimanapun berada, dan ingat niatnya lillahi ta'ala, dari dalam hati hanya untuk Allah. Amin. Terima kasih Ustazah untuk sudah datang ke podcast Ashifa Kolbu. Semoga materi yang Ustazah sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Oke, sahabat Ashifa, kita sudah dengarkan tentang materi keutamaan atau tentang materi keistimewaan di bulan Ramadan. Untuk seluruh sahabat Ashifa semua, jangan lupa untuk terus mengikuti serangkaian Bincang Ramadan ASQ Podcast, podcastnya Ashifa Kolbu yang akan kita lakukan selama 30 hari ke depan karena akan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih untuk pertemuan kali ini, semoga dapat bermanfaat bagi saya tentunya dan juga untuk sahabat Ashifa. Semoga sahabat Ashifa selalu dalam lindungan Allah dan sehat walafiat. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya Betty Ambarwati undur diri bersama dengan Ustazah Nur Fitriana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa.